Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan Bapak Ibu penonton setia channel ini, bahwa informasi mengenai pengangkatan honorer sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa yang bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2024 adalah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Nah, tentunya yang belum terdata database BKN itu tidak bisa. Nah, untuk menjawab hal tersebut Bapak Ibu, ternyata keresahan Bapak Ibu honorer yang belum terdata dalam database BKN kini dijawab oleh pemerintah. Satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, terutama yang belum terdata ya, yang belum terdata di dalam database BKN. Di sini ada satu informasi yang dimuat oleh ayobandung.com dengan judul "Tenang, honorer yang tak masuk database BKN tetap bisa jadi ASN lewat jalur khusus ini." Nah, Bapak Ibu, tentunya dengan ini jalur khusus, maka ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Kira-kira prosesnya pengangkatan honorer yang belum terdata di database BKN bisa jadi ASN. Lalu jalur khusus yang bagaimanakah itu? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 menjadi peluang bagi tenaga honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan RB Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa pendaftaran P3K 2024 kemungkinan akan dibuka pada bulan Juni ataupun Juli bulan depan. Ini artinya Bapak Ibu sudah dekat waktunya ya. Ini posisinya di bulan Mei mau berakhir, tentunya mau beranjak ke bulan Juni. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu daerah yang ikut membuka pendaftaran P3K 2024. Tentunya bukan hanya daerah PPU Bapak Ibu, tetapi daerah lain juga di provinsi lain. Pemerintah Kabupaten PPU telah mengusulkan sebanyak 3.852 tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ahmad Usman, mengungkapkan bahwa jumlah formasi yang diusulkan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, karena tanpa persetujuan dari pemerintah pusat tentunya itu tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, tentunya sama seperti daerah lain juga ya, semua usulan itu wajib diketahui dan disetujui oleh pemerintah pusat. Keputusan akhir mengenai jumlah formasi yang disetujui sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Ahmad Usman menjelaskan bahwa tenaga honorer yang diusulkan adalah pegawai non-ASN dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Namun, bagi tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai 2 tahun, dia menyarankan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 asalkan masih memenuhi syarat usia maksimal. Artinya tidak lebih dari usia calon pegawai negeri sipil Bapak Ibu ya pada saat mendaftar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa usia maksimal untuk ikut seleksi CPNS yaitu 35 tahun
pas jadwal pendaftaran. Jadi menurut Usman, verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang diusulkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Proses ini mencakup pengecekan kesesuaian beban kerja dan latar belakang pendidikan tenaga honorer yang bersangkutan. Hasil verifikasi dan validasi ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota formasi P3K untuk Kabupaten Penajam Pasar Utara. Saat ini, pemerintah pusat belum mengumumkan berapa kuota formasi P3K yang akan diberikan kepada Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kemungkinan juga daerah lain seperti itu Bapak Bia, tetapi kita yakin bahwa pendaftaran P3K 2024 sudah dekat waktunya sebagaimana diberitakan bahwa segera akan dimulai pada bulan Juni ataupun bulan Juli bulan ke depan ini. Proses validasi dan penetapan kuota ini penting untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang diusulkan memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Jadi bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat masa kerja, Ahmad Usman menyarankan agar tidak berkecil hati dan tetap mengikuti proses seleksi CPNS yang akan datang. Kesempatan ini masih terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi syarat usia dan kualifikasi lainnya. Pendaftaran P3K 2024 ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status yang lebih baik sebagai aparatur sipil negara. Dengan menjadi P3K, diharapkan kesejahteraan dan keamanan kerja tenaga honorer dapat meningkat dari yang sebelumnya. Osman juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan dokumen penting bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi. Setiap calon harus memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tenaga honorer diharapkan selalu memantau informasi terbaru mengenai pendaftaran dan proses seleksi P3K 2024 melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Hal ini penting agar tidak ketinggalan informasi penting yang bisa mempengaruhi peluang mereka dalam seleksi. Pada tahap awal ini, pemerintah daerah berperan dalam mengusulkan nama-nama tenaga honorer yang memenuhi syarat. Yang selanjutnya, keputusan final mengenai jumlah dan nama-nama yang diterima sebagai P3K akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Proses pendaftaran dan seleksi P3K 2024 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jumlah ASN di berbagai daerah. Maka dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Honorer yang tidak memenuhi syarat masa kerja tetap memiliki peluang besar untuk berkarir di lingkungan ASN melalui jalur CPNS atau seleksi calon pegawai negeri sipil. Osman mengingatkan bahwa persiapan honorer yang matang dan informasi yang akurat adalah kunci untuk sukses dalam seleksi ASN di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu honorer dihimbau andalkan kemampuan tanpa hal lain yang dapat mempengaruhi Bapak Ibu untuk meraih kesuksesan. Pantau terus informasi yang berkaitan dengan seleksi CPNS dan P3K 2024 agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kereta api untuk mengejar informasi demi meraih impian menjadi aparatur sipil negara status P3K maupun CPNS 2024. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.